Ini ada pertanyaan, kalau pakai junto begitu bagaimana model putusannya Pak dosen? Jadi pertama, kalau putusan hakim itu berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan jenis-jenis dakwaan. Nah, di dakwaan itu ada dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Jadi junto ini nanti akan diaktualisasikan ke dalam jenis dakwaan. Junto itu bermakna berhubungan atau berkaitan, nantinya akan dihubungkan tiap-tiap pasal yang akan dikenakan. Nah, pada prinsipnya kalau secara hukum pidana itu ada ketentuan pasal 63 ayat 1 dan ayat 2, kemudian pasal 65 dan pasal 66. Di pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 itu berkaitan dengan perbarengan peraturan. Kemudian di ketentuan perbarengan perbuatan itu pasal 65 dan 66 itu adalah perbarengan perbuatan, nanti akan dipasangkan pasal-pasal ini. Nah, dalam putusan hakim itu biasanya membuktikan unsur-unsur pasal kemudian dihubungkan dengan pasal yang berkaitan. Nah, kalau kita di ketentuan prinsipnya itu di pasal 63, kalau beberapa perbuatan itu misalnya dijuntokan, itu di prinsip pasal 61 ayat 3 itu, kalau dia terkena beberapa aturan pidana maka yang dikenakan itu paling berat. Nah, kalau dia diatur di ketentuan umum atau KUHP dan juga ada aturan ketentuan khusus di luar KUHP, maka digunakan yang khusus. Nah, itu perbarengan peraturan. Nah, kalau perbarengan perbuatan itu ada di pasal 65 66. Perbarengan perbuatan ini perbuatannya satu jenis dan kemudian perbuatannya ada beberapa jenis. Nah, ini nanti dijuntokan dikenakan pasal yang paling berat kalau yang dia satu jenis. Nah, kalau yang dia itu berbeda-beda itu akan dihitung tiap-tiap tindak pidana, tapi ketentuannya di Indonesia itu pidana itu tidak boleh lebih dari pidana terberat atau 20 tahun. Jadi misalnya ancamannya 12 tahun itu hanya bisa ditambah sepertiga sebagai pemberatan. Berbeda dengan Amerika. Kalau Amerika itu sistemnya akumulatif ditambah tiap-tiap tindak pidana. Nah, kalau di Indonesia itu kita menggunakan yang paling berat. Kalaupun dia perbarengan perbuatan itu hitungannya tiap-tiap perbuatan tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Ketentuan khusus itu sudah berkembang, memang ada boleh dikumulatifkan. Untuk junto ini kita bisa ambil contoh dari kasusnya AG ini, dijuntokan yaitu pasal 76C junto pasal 80. Jadi maksudnya junto itu pasal 76C itu adalah perbuatannya, sedangkan 80 itu adalah sanksi pidananya, dia harus digabungkan. Nah, ini akan ditulis nanti di dakwaan penuntut umum yang akan dituangkan dalam putusan hakim. Nah, selain itu junto ini misalnya untuk di kasusnya Sambo kemarin pasal 340 itu junto pasal 55 ya untuk pelaku penyertaan. Jadi di pasal itu mengatur jenis perbuatannya kemudian sanksinya, tapi ketika ada orang-orang yang terlibat itu akan dihubungkan dengan pasal 55, yaitu ada beberapa orang yang melakukan. Namun juga ada beberapa pasal yang langsung menyebutkan ada keterlibatan para pihak, misalnya di ketentuan penganiayaan. Kalau penganiayaan itu dilakukan berapa orang. Nah, junto ini kalau di putusan hakim itu kalau jenis dakwaannya alternatif maupun subsidiar ataupun kumulatif nanti akan ditulis semua, akan dibuktikan. Kalau dia jenis dakwaannya alternatif, karena alternatif itu belum jelas tindak pidananya, maka dia akan dituangkan dalam putusan hakim yang mana yang terbukti. Begitupun yang subsidiar, prinsipnya sama. Jadi kalau dakwaan subsidiar itu sebagai pelapis. Kalau dia tidak terbukti misalnya pasal 340 itu dia disubsidiarkan dengan pasal 338. Jadi tidak kena pembunuhan berencana tapi dia masuk ke pasal 338 pembunuhan biasa. Nah, prinsipnya memang hakim itu berdasarkan dakwaan penuntut umum, tapi hakim memiliki ruang untuk ultra petitum. Nah, ultra petitum itu hakim bisa memutuskan di luar dari dakwaan penuntut umum. Misalnya dakwaan penuntut umum ini kalau kita contoh kasusnya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario itu, misalnya dakwaannya pasal 355.
Nah, tidak terbukti pasal 355 tapi jaksa juga tidak mendakwakan pasal 351 misalnya. Itu bisa saja hakim ultra petitum menggunakan pasal 351 ayat 2, yaitu penganiayaan dengan akibatnya luka berat. Jadi di amar putusannya nanti hakim akan menyatakan bahwa terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan, turut serta ataupun dalam pembantuan. Nah, itu di amar putusan hakim. Kita ambil contoh di kasusnya Sambo kemarin, itu masuk penyertaan pasal 55, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan. Jadi